Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kalau di sini pagi, teman-teman. Kali ini saya ingin membuat video mengenai pengenalan dan juga penggunaan aplikasi CX Programmer. Di sini saya sudah memiliki aplikasinya CX Programmer di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari filenya CX Programmer dan ikuti instruksi yang tertera di RAR-nya, nanti ada dokumennya. Silakan teman-teman install, dan untuk tampilannya dia seperti ini, teman-teman. CXP tulisannya. Lalu pada awalan ini saya akan jelaskan dulu mengenai aplikasi ini, yaitu CX Programmer itu aplikasi yang dikembangkan oleh Om Ron untuk memprogram semua jenis PLC yang ada dari produk Om Ron. Nah, di CX Programmer ini ada salah satu bagian dari CX1. Jadi saat kita mengunduh aplikasinya atau RAR-nya, di situ nanti tertera banyak aplikasi. Kita cukup pakai CX Programmer di sini. Karena dari RAR filenya itu biasanya dari CX1 tulisannya, lalu di dalamnya itu ada CX Programmer. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk memprogram tadi PLC yang dibuat dari Om Ron. Bagusnya ini, aplikasi ini kita bisa simulasi di aplikasinya tanpa terhubung dengan si PLC dari Om Ron-nya. Dan jika sudah dirasa bagus, itu kita bisa simulasikan pada PLC-nya nanti saat kita transfer filenya. Jadi itu aja untuk penjelasan mengenai aplikasi CX Programmer-nya. Saat teman-teman sudah download, kita tampilannya seperti ini. Jadi langsung aja kita masuk di aplikasinya dengan untuk menjelaskan cara penggunaannya. Sini saya menggunakan CX Programmer versi 9.6. Jadi pertama-tama teman-teman, di sini ada barnya di atas. Teman-teman untuk membuat filenya itu kita bisa klik di sini. Ada gambar kertas kecil di sini sebelah kiri. Kita tekan saja new filenya. Nah, teman-teman, di bagian sini tertulis ada device name, ada device type, ada network type, ada comment. Untuk penamaan dari filenya yang akan kita buat, teman-teman bisa ubah di bagian sini, device name-nya. Terserah teman-teman mau buat namanya seperti apa. Terus di sini ada bagian device type, di mana teman-teman bisa menggunakan atau memilih device-nya sesuai yang teman-teman mau. Di sini ada banyak pilihannya. Lalu di bawahnya ini ada network type. Teman-teman juga bisa pilih untuk networknya itu seperti apa. Mau Tolbus kah, mau USB kah, mau Sysmac Way kah, dan lain-lain. Nah, di sini kita biarkan saja namanya, kita ini versi 1, terus kita pilih di 2H supaya dia pakai network USB. Lalu ini komennya teman-teman bisa abaikan. Lalu kita klik OK di sini. Nah, untuk tampilannya itu dia seperti ini, teman-teman. Jadi di sini di bagian atas ini di sini ada namanya menu bar. Di sini teman-teman, seperti tampilan awal itu ada file, edit, ada view, insert, PLC program, sampai ke help. Nah, di sini namanya menu bar. Jadi teman-teman bisa memilih menu di sini atau toolsnya dari CX Programmer dari melihat menu barnya ini. Ada file, sini bisa bikin file baru, open file, close, save, dan lain-lain. Ada edit, view tadi kita lihat, ada insert, dan sampai ke helpnya. Dan dari menu
bar ini kita lanjut ke menu World Online Simulator. Yang ini teman-teman, ini merupakan shortcutnya. Nah, saat misalnya kita sudah membuat ladder diagramnya, nah, kita bisa mengsimulasikan dengan mengklik tombol ini, World Online Simulator. Terus untuk menghubungkan secara online si CX Programmer dan PC-nya, nanti kita bisa tekan Start PLC di sini. Di situ nanti saat terhubung secara online, kita bisa memasukkan atau mentransfer file yang telah kita buat ke PLC tersebut, ataupun kita bisa mengambil file dari si PLC-nya ke program CX program kita. Setelah itu ada juga namanya mode PLC, teman-teman. Ada pada bagian di sini. Jadi di bagian sini teman-teman ada mode program untuk mentransfer PLC-nya. Terus ada mode run untuk menjalankan PLC-nya, dan ada juga mode monitoring untuk memonitor kondisi PLC-nya. Jadi setelah kita hubungkan dulu di sini dengan PLC-nya secara online, baru kita bisa menggunakan toolsnya ini. Setelah itu ada dinamakan project tree yang di bagian kiri ini, teman-teman. Project tree ini gunanya untuk memberikan informasi tentang proyek yang kita kerjakan. Meliputi itu seperti spesifikasi PLC-nya, input outputnya, dan juga memori PLC-nya, serta data-data yang ada di dalam PLC yang kita buat. Lalu di bagian atas lagi sini ada namanya bagian instruksi. Nah, bagian instruksi ini yang kita pakai untuk membuat ladder diagramnya nanti di halaman utamanya. Nah, jadi di sini ada new contact, ada coil, ada new PLC instruction, dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman, yang bagian terakhir itu adalah halaman utamanya, di mana di halaman utamanya ini disinilah kita membuat ladder diagramnya dari si PLC yang akan kita mau buat. Langsung saja kita contohkan. Misalnya di sini kita buat rangkaian sederhana saja. Kita gunakan coil di sini, new contact. Nah, untuk bagian new contact ini silakan teman-teman buatkan addressnya, misalkan 0.00 sini. Kita klik OK saja. Lalu untuk komennya kita misalkan ini push button, kita tulis saja PB di sini, push button on misalkan. Oke, kita oke. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Coilnya akan muncul pada si halaman laddernya. Terus kita pilih ini new horizontal untuk menghubungkan nanti dengan si coilnya, teman-teman. Lalu kita pilih coilnya di sini. Sama seperti tadi, kita masukkan addressnya. Kita misalkan addressnya itu 100. Kita klik OK. Lalu kita namakan misalnya motor saja lah. Kita klik OK lagi. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini, gambaran PLC-nya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk menjalankan programnya di aplikasinya saja, di CX programnya itu kita bisa tekan tombol yang ini, World Online Simulator, atau bisa kita pakai shortcut Control Shift W, teman-teman. Jadi langsung saja kita coba di sini, kita simulasikan di aplikasinya. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Dan untuk bagian ini menandakan bahwa yang hijaunya ini
arusnya itu berasal dari sebelah kiri dan masuk ke push button on-nya, tapi karena kita belum menjalankan push buttonnya, maka arusnya itu tertahan sampai sini teman-teman. Nanti saat kita jalankan, arusnya itu akan mengalir ke motornya atau koilnya di sebelah sini. Nah, untuk mengubahnya itu teman-teman bisa tekan tombol Ctrl J untuk menjalankan si push buttonnya, dan juga bisa menggunakan Ctrl K untuk mengembalikan ke kondisi semula, dan juga ada Ctrl L di mana kita bisa mengunci programnya. Jadi langsung saja saya di sini tekan ini kontaknya, ini sini kita tekan Ctrl J. Nah, maka akan terlihat gambarannya bahwasannya programnya itu si new kontaknya itu bekerja. Nah, saat kita kembalikan ke kondisi semula, kita tekan Ctrl K, maka gambarannya itu akan kembali seperti semula tadi, atau si push buttonnya itu akan dalam kondisi mati. Lalu kita Ctrl J lagi, lalu kita coba Ctrl L di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Yang sebenarnya PLC-nya akan berjalan seperti ini teman-teman. Jadi sampai sini menurut saya pengenalan dan penjelasan penggunaan dari aplikasi CX Programmer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.